Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peneliti dan dosen yang saya hormati. Kita kembali ketemu pada video-video sederhana yang coba saya buat untuk menyampaikan sedikit informasi dan pemahaman kita tentang proposal pengusulan hibah kita ya, atau usulan penelitian kita buat penelitian dikti ya. Oke, yang biasanya kita lakukan pada akun Bima yang setiap orang dosen, saya yakin sudah memiliki akun tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan bahwa proposal atau bentukan yang saya tunjukkan adalah proposal yang di tahun 2024 itu telah berhasil mendapatkan pendanaan. Ya, mungkin judulnya ada yang sengaja saya setting berubah gitu loh, biar tidak terlalu sama, ataupun ada hal-hal tertentu yang memang sengaja saya setting biar kalaupun nanti diikuti atau ingin dipelajari lebih dalam itu lebih memudahkan. Oke, sekarang saya mohon izin perkenankan saya untuk menunjukkan model ya, atau proposal yang template ini biasanya kita temukan atau kita dapatkan pada Bima, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa template yang kita dapatkan atau yang kita unduh dari Bima itu harus sesuai ya dengan skema yang kita ajukan. Misalkan kalau penelitian dosen pemula biasa ada sendiri ya bentukannya. Terus eh, dosen kok dosen apa eh, penelitian dasar, misalkan dasar fundamental maupun penelitian dasar kerja sama dalam negeri, mungkin satu template. Terus ada penelitian terapan ya, kayak di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu, itu perlu diperhatikan. Dan seperti biasa, eh, kita dimintakan judul yang tidak melebihi 20 kata. Oke, Bapak Ibu. Jadi, pada judul, sebaiknya kita rangkumkan seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa penyampaian pada judul itu tidak eh, harus sedetail gitu ya. Karena akan bersiko dengan jumlah kata karakter yang begitu panjang gitu. Nah, mungkin bisa kita rangkai atau bisa kita buat yang lebih sederhana lagi, namun jelas, gitu ya, bahwa ini fenomena, eh, ini dampaknya, dan ini yang akan saya lakukan. Contoh seperti yang eh, judul ini, eh, jadi ada problem kemiskinan yang kemudian itu dikaitkan dengan bagaimana potensi untuk kemandirian ekonomi lokalnya itu. Nah, instrumennya apa? Instrumen adalah pengembangan lahan berketahanan pangan. Jadi ada problem, terus ada acuan untuk merubah atau memperbaiki, dan ada instrumennya. Mungkin eh, bisa nanti lebih sederhana lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan contoh lain sesuai disiplin ilmu atau konsentrasi Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu ingin kembangkan pada tataran mananya, aspek apanya gitu ya. Nah, usahakan riset pada dasar ini, pada skema dasar ini, atau skema kerjasama, kita tidak sekedar mengeksplorasi gitu ya. Saran saya gitu, tidak mengeksplorasi karena anggaran yang disediakan cukup besar. Jadi kalau misalkan dengan anggaran 150 juta misalkan atau 120 juta kita hanya mengeksplorasi, saya pikir ini terlalu minta maaf kalau bahasa saya agak boros ya. Dengan senilai itu kita hanya mengeksplorasi, tapi paling tidak juga kita bisa membuat sebuah riset yang menyelesaikan atau menemukan pola itu untuk memperbaiki. Memperbaiki konteksnya adalah bukan menyelesaikan gitu. Saya kasih contoh sederhana. Kemiskinan gitu. Kita tidak bisa seideal mungkin kemudian mengungkapkan bahwa riset saya akan eh, menyelesaikan gitu masalah kemiskinan. Enggak. Saya tidak berharap Bapak Ibu punya pemikiran seperti itu, tapi paling tidak riset yang akan saya lakukan mampu bisa menahan laju gitu angka kemiskinan. Misalkan per tahun, kalau misalkan angka kemiskinan naik 1.000 orang, mungkin dengan riset saya bisa menahan 300 orang untuk tidak miskin dulu di tahun berikutnya ya. Atau mengurangi gitu. Mengurangi dari 1.000 menjadi 700 atau 600. Itu harapan saya. Jadi
kita juga memecahkan masalah, tapi tidak kemudian seidealis gitu ya, enggak juga. Tapi kita harus apa? Harus bisa eh, berpikir lebih komprehensif bahwa semua masalah nggak bisa kita selesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu, tapi kita harus berkolaborasi. Dan kalau disiplin saya hanya seperti ini, mungkin saya bisa menangani atau menahan atau memperbaiki pada sisi ini ya gitu. Itu yang penting, oke. Menurut saya sederhana saja seperti itu, jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan. Oke, jadi jangan lupa sebagus apapun judul kita, kejelasan judul kita, namun jangan pernah lebih daripada 20 kata. Ini problem Bapak Ibu. Jadi harus ada penyesuaian. Ya. Oke, terus kita sampai pada ringkasan ya, atau abstrak gitu, apa resume daripada proposal kita yang sudah jelas-jelas di sini disampaikan, harus berisi urgensi, tujuan, eh, metode, dan luaran yang ditargetkan. Nah, lagi-lagi kita dibatasi dengan jumlah kata 300 ya. Ini terkadang menjadi problem ya, pada mengeluh gitu. Kenapa eh, bisa seperti ini gitu kan? Kok banyak yang harus dijelaskan tapi hanya dikunci dengan 300. Bagi saya ini bukan satu problem tapi sebuah petunjuk buat kita untuk bisa menyusun ringkasan seminimalis dan sejelas mungkin. Oke. Sekarang saya mau sampaikan dulu urgensi yang terkandung dalam ringkasan. Misalkan orang bilang, apa itu urgensi, Bapak Ibu sekalian? Urgensi dalam abstrak itu posisinya di mana? Gitu. Nah, dan apa itu urgensi? Jadi urgensi ini kalau saya jelaskan bahwa urgensi adalah sebuah penggambaran yang menyeluruh. Ada latar belakang, ada setting sosialnya atau ada setting eh, masyarakatnya seperti apa, ya. Dan kejadian yang memang mau kita riset itu apa? Itu misalkan eh, banjir misalkan ya. Ini situasi sekarang banjir. Terus apa sih yang jadi problem gitu ya? Eh, Penyakit malaria apa, merajalela gitu kan. Nah, urgensinya di mana? Nah, urgensinya adalah kita harus bisa menyelesaikan problem penyebaran malaria ini akibat banjir tadi. Itu harus harus kita cantumkan. Jadi eh, malaria harus segera diselesaikan ya, dicarikan solusinya agar tidak menjadi penghambat dalam misalnya faktor pembangunan, faktor pendidikan dan lain-lain. Nah, itu urgensi yang harus kita gambarkan. Jadi orang sering berpikir bahwa eh, oh, urgensi adalah pentingnya riset ini. Iya, benar, itu juga benar. Namun kita harus sedikit menyeting gitu loh, bahwa kenapa kemudian dia menjadi penting? Tidak ujuk-ujuk kemudian riset ini begitu penting. Tidak. Tapi harus ada roadmap ya, atau apa ya, eh, siklusnya sampai atau polanya sampai kemudian riset ini dia dikatakan urgensi, dibutuhkan. Silakan nanti kita sesuaikan dengan disiplin kita, seperti apa urgensi dalam bidang yang kita teliti dan kaitannya dengan fenomena sosial atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya buat sederhana. Terus ada tujuan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi tujuan ini, tujuan abstraksinya, eh, di urgensi tadi kan kita udah sempat ya, bahwa riset ini harus dilakukan untuk menahan laju pada malaria. Gitu. Nah, spesifikasinya itu ada pada tujuan. Tujuan eh, kita mengusulkan proposal ini itu untuk dapat mengetahui gitu. Sekarang ini penyakit atau bibit penyakit atau apapun itu yang namanya yang menyebabkan hingga terjadinya penyebaran malaria ini. Nah, ini yang penting. Berarti ada spesifikasi. Kita tidak hanya berbicara bahwa kita harus segera selesaikan malaria, tidak. Tapi tujuan sudah pada lebih spesifik, mengkerucut ya. Kita akan mau mencari tahu virus apa atau bakteri apa yang menyebar sehingga malaria ini berkembang. Nah, itu tujuan daripada riset. Dan kemudian bisa ditambahkan lagi, kita bisa untuk menemukan ya pola penyembuhan atau pola pengobatan dan sejenisnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita memasukkan metode, metode tidak perlu panjang lebar sejelas mungkin tidak juga, tapi ada hal-hal penting seperti populasi,
terus pendekatan jenis penelitian yang bisa kita ungkapkan, termasuk lokasi ya, dan analisa datanya apa gitu ya. Bisa kita buat sesederhana mungkin, serta ini yang penting ada luaran yang ditargetkan. Sebisa mungkin kita jelaskan seperti yang saya sampaikan di sini, eh, ada Kogen dengan mungkin YSS-nya. Sebenarnya bisa ditambahkan juga dengan apa URL-nya ya, eh, atau SJR-nya dan lain-lain agar lebih jelas dan bisa meyakinkan daripada pemeriksa yang akan membaca ringkasan kita. Oke, Bapak Ibu. Dan seterusnya ini ada pada bagian awal itu ada kata kunci. Saran saya, ketika dimintakan 5, sebaiknya kita penuhi 5 agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian ataupun pemeriksaan ya, Bapak Ibu. Harapan saya seperti itu. Nah, kembali saya ulang, pertanyaan sering berulang-ulang kali dilayangkan, Pak, mohon maaf, biasa di- disapa bahwa dari mana kita menentukan kata kunci gitu ya. Nah, kembali saya ulang, kata kunci ada beberapa perspektif ya, ada beberapa pola yang digunakan. Ada yang mengukur atau mencari dengan jumlah kata yang sering muncul dalam proposal. Ada juga yang mengaitkan dengan tema riset, kunci ya, kuncinya. Dan ada juga untuk sebagai pembentuk ya, pembentuk brand gitu ya, bahwa riset ini tentang kemiskinan misalkan atau tentang apa ya, bencana alam. Jadi oh, mitigasi gini 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 gini. Jadi ada beberapa kata yang memang mendukung kata bencana alam itu. Jadi tekniknya kembali kepada Bapak Ibu sekalian mempergunakan banyak kata yang sering keluar dalam proposal yang sering dipergunakan atau berbasis tema ataupun pengerucutan daripada kajian yang akan kita lakukan. Nah, untuk sementara waktu, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai judul yang tidak boleh lebih dari 20 kata, kemudian ringkasan yang dibatasi dengan 300 karakter atau kata, dan kata kunci. Keyword itu hanya 5 gitu ya. Eh, karena yang saya dapatkan beberapa kasus, teman-teman menyampaikan kita tidak sesuai karena hanya mengungkapkan 5 padahal maksimalnya 5. Nah ya, lebih dari itu maka saya sampaikan sebaiknya kalau diminta 5 kita penuhi 5. Itu saran saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga persiapan nanti untuk pengusulan riset dasar di tahun mendatang akan lebih mantap lagi, lebih siap lagi dengan berbagai ide dan pemikiran-pemikiran brilian yang Bapak Ibu miliki. Sekian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.